Salam Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu dalam acara SOS Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semuanya satu hati, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Tuhan beri, terima kasih buat segala hal yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, dan hari ini kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah buat kami semuanya, sehingga firman-Mu kembali menguatkan, menegur kami, bahwa kami dalam kebenaran dan selalu menyatakan sesuatu yang baru dalam setiap hati kami semuanya. Kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya ulang lagi dengan judul Mencari Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Beginilah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saya ulang Bapak Ibu Saudara, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas supaya terus kita mencari Tuhan, mencari pribadi Allah yang kita sembah, yang nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam terus menerus mencari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam kita mencari Tuhan tidak boleh kita batasi dengan rasa cukup. Kadangkala kita sebagai orang percaya pengikut Yesus, kalau kita mencari Tuhan, kita ngomong cukup beribadah, cukup saat teduh Bapak Ibu Saudara, cukup mendengarkan firman. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam mencari Tuhan itu harus terus menerus, tidak boleh disertai dengan rasa cukup. Terus Bapak Ibu Saudara, dalam mencari Tuhan itu perlu namanya kesungguhan. Dalam mencari pribadi Tuhan sendiri itu, waktu kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan serius Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan mengalami namanya Allah yang hadir di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kita mencari Tuhan itu harus dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan adalah menjadi kebutuhan kita. Seperti halnya hidupan kita, kalau kita makan kita tidak bisa hidup. Demikian juga dengan hal mencari Tuhan. Tanpa mencari Tuhan, tanpa menemukan Tuhan, maka kita pun tidak bisa hidup. Maka daripada itu, dalam konteks mencari Tuhan, kita harus menyertakan namanya sungguh-sungguh. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita mengalami Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam kita mengalami Tuhan hadir dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara, ini prosesnya bertahap. Tuhan akan menyatakan kepada kita pasti, dan menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan itulah nanti kita akan mengalami Tuhan hadir, dan kita akan menemukan dalam konteks mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap pribadi. Sehingga kalau kita mengalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan setiap pribadi, maka Tuhan Allah yang kita sembah itu nyata di dalam setiap kehidupan yang Bapak Ibu jalani. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan lagi, dalam proses mencari Tuhan itu jangan disertai dengan cuma kata cukup, tapi harus ada kesungguhan hati sampai kita mengalami memang Allah itu hidup, Allah hadir dalam setiap kehidupan kita, dan dalam tahap tertentu nanti kita sampai mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan, di mana Tuhan hadir di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara, di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Dan kalau Tuhan hadir di situ Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan akan menyatakan kuasa dan anugerahnya di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk terus menerus mencari Tuhan. Jangan cuma disertai dengan kata cukup. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang saya sampaikan hari ini
Kalau kita mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan memiliki berapa ciri dalam setiap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan, kalau sungguh-sungguh kita mencari Tuhan dan Tuhan kita jumpai dalam setiap kehidupan kita, maka ada ciri-ciri orang mengalami dan mencari Tuhan. Yang pertama begini Bapak Ibu Saudara, orang yang mencari dan mengalami Tuhan itu setiap kehidupannya akan memiliki pengertian bahwa dunia ini tidak lagi menarik bagi hidupnya. Saya ulang lagi, bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dunia tempat tinggal yang kita tinggal ini tidak menjadi menarik buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang masih terikat di dunia ini, masih terikat dengan segala hawa nafsu, kesenangan dan keinginan, maka yang menjadi pusat perhatian hidupnya adalah dunia ini. Sementara Tuhan berfirman, ayo cari saya, cari aku, cari Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Lah waktu perjumpaan dengan Tuhan itu mendatangkan damai, sukacita, kebahagiaan yang sejati. Tetapi bagi orang yang tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka kehidupannya dunia ini masih menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga dunia ini terus akan mengisi kita dengan kepuasan-kepuasan, sementara sebenarnya kepuasan itu bukan kepuasan sejati, bukan damai dan kebahagiaan sejati. Nah, kalau kita terikat Bapak Ibu Saudara, maka jelas kita adalah orang-orang yang lebih condong kepada mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Sementara ciri orang yang mencari Tuhan itu adalah Tuhan itu segalanya, Tuhan itu yang dinomorsatukan. Sehingga kesibukan, daya tarik, bahkan godaan dunia ini tentang kehidupan kita, itu harus kita lepaskan. Karena ciri orang yang mencari Tuhan itu dunia ini bukan menjadi terikat lagi dalam kehidupan kita, dan bukan menjadi menarik lagi dalam kehidupan kita. Kalau arah hidup kita cuma terfokus kepada hal-hal duniawi, maka arah hidupan kita salah Bapak Ibu Saudara. Arah tujuan hidupan kita sebagai orang Kristen salah. Dan ingat, iblis bekerja di situ. Maka kalau Bapak Ibu ingat, waktu Yesus dicobai pun dia menawarkan segala kemegahan dunia dengan segala fasilitas dan kerajaannya, asal kau menyembah aku. Itu yang dikatakan iblis kepada Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, iblis bekerja untuk menawarkan daya pikat dunia ini supaya kita terhalang untuk mencari Tuhan, dan kita akhirnya berubah konsep dalam pemikiran bahwa Tuhan itu sebenarnya segalanya dalam setiap kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jelas dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes Bapak Ibu Saudara pasal yang kedua ayat yang 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi kalau kita mencintai dunia, mengasihi dunia menjadi daya terikat yang luar biasa. Gara-gara hal duniawi, dalam hal-hal kesibukan dunia, akhirnya kita meninggalkan, jelas jadi kasih kita kepada Bapa tidak ada. Kita mencari Tuhan, pasti dalam kehidupan kita akan kalah dengan hal-hal duniawi. Sehingga kita ngomong cukup saja beribadah, cukup saja berdoa, tapi terus kita tidak menggali bagaimana memiliki rasa haus dan lapar untuk terus mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan di ayat 16, di ayat yang sama di 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia akan terikat dengan keinginan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau manusia sudah terikat dengan daya pikat dunia ini Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan bisa ditinggalkan. Persekutuan dengan Tuhan bisa dinomorduakan. Mencari Tuhan bisa dianggap nanti saja, nanti besok, dan selanjutnya besok. Karena apa? Keinginan sudah menjerat hidup manusia ini sendiri. Terus dikatakan yang 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi keinginan inilah Bapak Ibu Saudara yang menghancurkan hidup orang percaya, karena kita terikat dengan dunia ini.
Nah, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan sungguh-sungguh, jangan disertakan dengan rasa cukup waktu kita mencari Tuhan, kita terus beribadah, kita berdoa, kita ibadah arsi, saat teduh membaca firman, itu berarti dunia ini bukan menjadi daya tarik kita. Yang menjadi daya tarik kehidupan kita adalah Tuhan Yesus segalanya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, ingat iblis sedang menawarkan dengan daya tarik dunia untuk membuat orang percaya, bahkan berpikir tanpa Tuhan, tanpa doa, tanpa beribadah, tanpa mencari Tuhan bisa. Saudara, itu yang ditawarkan iblis hari-hari ini. Tetapi saya menegaskan melalui firman Tuhan hari ini, yuk kita mencari Tuhan terus dalam kondisi keadaan apapun. Bahkan kesibukan yang Bapak Ibu hadapi, daya tarik dunia yang menawari kita, menghalangi kita, kesibukan kita, tetap kita terus mencari Tuhan setiap saat, setiap waktu dengan rasa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terus yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang terus mencari Tuhan itu memiliki ciri begini. Orang itu akan mengalami Tuhan dan makin memuliakan Tuhan. Jadi orang yang mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka hidupnya itu akan mengalami Tuhan dan Tuhan akan dimuliakan dalam setiap hidupnya. Kalau Tuhan dimuliakan berarti Tuhan yang berharga, Tuhan yang menjadi pusat tujuan hidup orang itu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang berharga di dalam setiap kehidupan kita? Kalau yang berharga tentang hal-hal duniawi, tentang fasilitas hidup, maka hati kita terletak di situ. Maka Tuhan bisa kita lupakan. Urusan bersekutu dengan Tuhan, beribadah, mencari Tuhan, bisa kita nomor 2 kan, nomor 3, nomor 4, dan kita bisa berkata besok masih bisa. Tetapi kalau harta kita yang kita hargai adalah Tuhan sendiri, maka Tuhan itu akan menjadi pusat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 21. Mari Bapak Ibu kita buka Matius 6 ayat 21. Matius pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong harta itu kan sesuatu yang bernilai, yang kita pandang ini berharga. Firman Tuhan berkata, kalau yang berharga itu harta, maka hatimu di harta itu. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau yang bernilai itu harta kita Tuhan, maka hati kita di Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Makanya terus kita akan mencari dan mencari Tuhan. Makanya di ayat yang 20 dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Sesuatu yang kita persiapkan untuk terus memuliakan Tuhan dan mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Tetapi kalau harta kita terletak kepada fasilitas dunia, itu semuanya akan menjadi sia-sia dan menjadi hal yang fana kalau nanti Tuhan menghancurkan dunia ini. Tetapi kalau kita memupuk iman kita bahwa harta kita Tuhan Yesus, sesuatu yang bernilai itu waktu persekutuan dengan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa, beribadah, ibadah arsi, saat teduh, maka Bapak Ibu Saudara, hati kita di situ. Hati kita milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita. Sekarang pertanyaannya, yang bernilai dalam kehidupan kita apa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan menegaskan, yuk, yang bernilai dalam diri kita adalah Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu segalanya, kebahagiaan kita. Meskipun hari ini mungkin kita belum mengalami berkat, mungkin hari ini mungkin kita masih hidup sederhana, mungkin hari ini secara finansial, ekonomi mungkin kita masih sederhana, tetapi kalau Tuhan hadir di situ dan Tuhan kita nomor satukan, maka Tuhan bisa membuat segala sesuatunya menjadi berkat dan anugerah yang luar biasa. Dan kalau hari ini mungkin Bapak Ibu sudah diberkati secara finansial, semuanya tertata baik, mapan, tetapi tetaplah harta dan sesuatu yang bernilai bukan kepada berkat Tuhan, bukan kepada fasilitas yang Tuhan beri, tetapi tetap kepada pribadi Allah, yaitu menjadi yang bernilai dalam setiap kehidupan kita. Sehingga waktu kita mengalami masalah, mengalami persoalan, diberkati, belum diberkati, tetap Tuhan kita cari dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara,
Orang yang mencari Tuhan itu pasti akan mengalami pemulihan dalam hidupnya. Kita kembali dalam Yeremia tadi, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke pasal yang ke-29 ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan lagi dari ayat 13 dan 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Konteks waktu itu memang umat Israel lagi dibuang, Bapak Ibu Saudara, di Babel selama 70 tahun. Firman Tuhan berkata kepada umat Israel, kalau engkau mencari aku, maka kamu akan kupulihkan. Kamu akan kupulihkan keadaanmu. Akan kukembalikan di mana engkau punya tanah perjanjian, yaitu tanah Israel, tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama terus kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya untuk memulihkan setiap kondisi dan keadaan umatnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami hari ini? Apa yang sedang kita gumulkan? Apa yang sedang terjadi dalam setiap pekerjaan kita? Apa yang sedang terjadi dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara? Apa yang Bapak Ibu harapkan ke depan? Apa yang menjadi harapan untuk hidup keluargamu, suamimu, istrimu, anakmu, menantumu, dan apapun yang sedang engkau rencanakan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Asal kita mencari Tuhan, maka Tuhan memulihkan kehidupan kita. Asal kita berseru kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara. Karena waktu kita mencari Tuhan, itu artinya kita menghadirkan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita menyertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan Allah hadir dalam pekerjaan kita, Allah hadir dalam keluarga kita, Allah hadir dalam kesehatan kita. Kalau Tuhan Allah sudah hadir dalam kehidupan kita, maka Tuhan bukan saja membawa pribadinya, tapi kuasa, anugerah, mujizat, pertolongan akan nyata dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu, yuk terus mencari Tuhan, terus sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga terus kita mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang saya bisa sampaikan untuk firman di acara hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lebih serius lagi mencari Tuhan dan mengalami perjumpaan, dan mengalami kuasanya, mengalami kehadirannya, mengalami pertolongannya, mengalami apa yang Tuhan janjikan nyata di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Mari kita satukan hati dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Setiap orang yang mencari Engkau tidak pernah dikecewakan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah Roh Kudus dalam persekutuan orang-orang percaya. Kami mau terus melihat Engkau dan mencari Engkau di atas segala apa yang kami hadapi. Bahkan di dalam godaan kehidupan dunia yang sedang menawarkan kehidupan buat kami supaya kami meninggalkan Tuhan. Tetapi kami hari ini mau berkomitmen, kami mendengarkan firman Tuhan. Kami untuk memilih menomorsatukan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga Tuhan hadir dan Tuhan menjamah setiap kehidupan kami semuanya. Memberkati seluruh jemaat Tuhan di mana berada. Imamat Rajani Surabaya maupun Imamat Rajani Tulungagung diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suami, istri, anak, menantu, semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kami, pekerjaan, kesehatan, keluarga di dalam berkat anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta James Ong bersama dengan Ibu, bersama dengan anak menantu, dan segala aktivitas yang dikerjakan beliau. Tuhan yang memberkati. Terima kasih buat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Buat kami selalu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami diberkati di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.